Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mediana Marlini Faot, asal UT Kupang. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada diskusi pertama, yaitu pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Artikel yang saya review, artikel pertama itu yaitu membangun kualitas pendidikan di Indonesia dalam mewujudkan program Sustainable Development Goals atau SDGs. Ya, dan artikel yang kedua adalah analisis dampak pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak-anak di wilayah pedesaan, merupakan sebuah kajian kemanusiaan di negara berkembang. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda apakah masalah pendidikan dan hasil penelitian dalam artikel tersebut juga terjadi di daerah atau lingkungan sekolah Anda? Jika ya, adakah persamaan dan perbedaannya? Jika tidak Anda rasakan, jelaskan alasannya, dan saat menjawab, sebutkan nama sekolah dan tempat Anda bekerja. Baik, menurut jawaban saya, berdasarkan ringkasan dari kedua artikel tersebut, masalah pendidikan yang saya temui di sekolah saya, yakni di SD Impres Nulai, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu yang pertama, kualitas dan aksesibilitas pendidikan yang tidak merata. Dikarenakan masih ada kesengajaan yang signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan serta masalah infrastruktur di pedesaan, seperti jalan rusak, bangunan sekolah yang tidak layak, dan kurangnya fasilitas pendukung seperti internet, laboratorium, dan ruang kelas. Yang kedua, kualitas guru dan profesionalisme. Pentingnya pengembangan profesional guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam hal ini, PPG yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun KKG atau IHT yang dilaksanakan di tingkat sekolah maupun kecamatan dan tingkat kabupaten. Yang ketiga, keterbatasan infrastruktur pedesaan juga dapat berdampak pada motivasi belajar siswa, tingkat kehadiran siswa di sekolah, dan angka putus sekolah yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa isu pendidikan sangat terkait dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Yang keempat, kurangnya dukungan nyata dari pemerintah daerah, di mana sebagian besar perbaikan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Pertanyaan yang kedua, bagaimana saran Anda untuk mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya pendidikan tersebut? Jawaban saya, untuk mengatasi isu-isu dari jawaban pada pertanyaan pertama, maka ada beberapa saran yang dapat saya sampaikan berdasarkan kedua artikel dan pengalaman saya di lapangan, yaitu yang pertama, pendidikan yang berkualitas bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah saja, tetapi perlu adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah, sektor swasta, sekolah, dan masyarakat untuk dapat mengatasi tantangan yang ada. Yang kedua, pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan dan perbaikan infrastruktur di daerah terpencil dan pedesaan, termasuk jalan menuju sekolah dan fasilitas fisik seperti bangunan, listrik, dan akses internet. Yang ketiga, adanya mekanisme yang lebih baik untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pendidikan agar dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan memastikan proyek yang dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang terakhir, peran dinas pendidikan harus diperkuat dalam memberikan bimbingan, pengawasan, dan kepemimpinan untuk memastikan standar kualitas pendidikan terpenuhi. Yang pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga, menurut pendapat Anda, bagaimana kaitan isi artikel dengan materi modul 1 pada BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara? Jawaban saya, keterkaitan artikel tersebut dengan materi modul 1 BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara membahas tentang dasar-dasar atau perbandingan sistem pendidikan di berbagai negara. Artikel pertama menghubungkan pendidikan
di Indonesia dengan SDGs yang memungkinkan perbandingan antara kebijakan pendidikan di Indonesia dengan negara lain yang juga mengadopsi SDGs. Kedua artikel juga menyajikan isu universal seperti ketidaksetaraan akses, masalah infrastruktur, dan peran berbagai pihak dalam pendidikan. Demikian presentasi saya, mohon ditanggapi oleh teman-teman serta ibu dosen. Sekian dan terima kasih.